Tes ada. So. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Ibu Profesor Dr. Haja Umi Narimawati, DRA MSI MPD. Yang terhormat Direktur Kemahasiswaan dan Ketua PKM Unikom Bapak Andreas Darmayadi, SIP MSI PhD. Yang terhormat Koordinator PKM Unikom Ibu Dr. Haja Supriyati, SEMSI, AKCA, ASEAN, CPA, CPI, AMKI. Yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen yang menyempatkan hadir pada hari ini, serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri acara sosialisasi seleksi program kreativitas mahasiswa PKM Unikom dan strategi lolos didanai Simbol Mawa Kemdikti Saintek tahun 2026 secara online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat sedunia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya, Suryana Anggai, selaku pemandu acara, untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, doa pembuka oleh Kang Ramadan. Ketiga, sambutan sekaligus membuka acara oleh Direktur Kemahasiswaan. Selanjutnya, sesi foto bersama. Kemudian, pemaparan materi oleh Ibu Koordinator PKM Unikom. Selanjutnya, sesi tanya-jawab. Dan terakhir, penutupan. Baiklah, mari sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Kang Ramadan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin semua kalian, kawan-kawan, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Izinkan saya memimpin dalam kepercayaan agama Islam bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang beragama selain Muslim, mohon menyesuaikan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya milik-Mu, Tuhan yang menggenggam langit dan bumi. Ya Allah, yang menumbuhkan hati di manusia, Tuhan yang menuntun langkah hamba-hamba-Mu. Pada hari ini, ya Allah, kami berkumpul dengan penuh harap dan kerendahan hati. Kami menengadahkan tangan memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau limpahkan keberkahan atas kegiatan sosialisasi seleksi internal program kreatif mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tahun 2026. Ya Allah yang Maha Mengetahui, anugerahkanlah kepada kami hati yang ikhlas dalam belajar, pikiran yang jernih dalam berpikir, dan semangat yang tulus dalam berkarya. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai cahaya yang menerangi jalan kehidupan, sebagai manfaat bagi masyarakat dan amal kebaikan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, bimbinglah para mahasiswa Universitas Komputer Indonesia agar mampu menumbuhkan kreativitas, keberanian berpikir, serta ketekunan dalam meneliti dan berkarya. Jadikanlah setiap gagasan yang lahir dari kegiatan ini sebagai benih kebaikan yang kelak memberi manfaat bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan. Ya Allah, lapangkanlah hati para pendamping, panitia, dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Satukan niat kami dalam kebaikan, mudahkan setiap langkah kami, dan jauhkan kami dari kesombongan ilmu serta kelalaian hati. Ya Allah yang Maha Melindungi, kami juga memohon untuk negeri kami tercinta, ya Allah,
Limpahkanlah keselamatan, kedamaian, dan keamanan bagi seluruh rakyatnya, dan jauhkanlah negeri ini dari perpecahan, bencana, dan segala keburukan. Ya Allah, tuntunlah para pemimpin negeri ini dengan cahaya petunjuk-Mu. Berikan mereka kebijaksanaan, kejujuran, dan keberanian untuk mengambil setiap kebijakan dan keputusan yang Engkau ridhoi, yang membawa keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, jadikanlah ilmu, kreativitas, dan karya generasi muda negeri ini sebagai jalan kemajuan bangsa dan sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrari ajis ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan langsung oleh Direktur Kemahasiswaan dan Ketua PKM Unikom, Bapak Andreas Darmayadi, SIPM SI PhD. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Teh Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam nasihat untuk kita semua, Sampurasun. Ya, yang saya hormati, saya sayangi, Bunda kita semua, Ibu Profesor Dr. Haji Umi Narimawati. Mudah-mudahan beliau bisa mempersamai kita pada hari ini ya. Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, reviewer, mentor, ya PKM, dan juga seluruh mahasiswa yang saya sayangi. Alhamdulillah pada siang hari ini ya kita bisa berkumpul ya untuk melaksanakan sosialisasi dan juga membangun konteks strategi lolos PKM ya. Jadi setelah dibuka PKM program kreativitas mahasiswa tahun 2026 yang baru saja disosialisasikan itu hari Kamis kemarin ya, dari Belmawa, dan hari ini kami langsung menyampaikan hasil sosialisasi tersebut, nanti disampaikan oleh Bu Dr. Haja Supriyati. Tentunya kalau kita melihat perkembangan dari tahun ke tahun, dari sisi jumlah proposal ya, kemudian kita juga mengalami peningkatan. Kemarin sudah ada satu tim kembali yang bisa lolos PIMNAS ya, dari timnya Pak Adam kemarin. Kita berharap tahun ini jumlah proposal yang didanai juga bisa lebih banyak, dan kemudian juga jumlah tim yang lolos ke PIMNAS juga bisa lebih banyak. Dan kami mengharapkan sekali kerjasama dari Bapak Ibu ya, untuk sama-sama kita berkomitmen untuk melaksanakan PKM ini dengan baik, karena pencapaian di PKM ini menjadi salah satu tolak ukur yang penting bagi universitas, karena ya ini menjadi bagian dari kompetisi yang langsung oleh Belmawa, dan achievementnya menurut saya adalah achievement yang cukup bergengsi ya. Jadi mari kita pacu mahasiswa kita untuk membuat proposal PKM ya, ditambah dengan ada yang sudah di bank proposal kami, tentunya menyesuaikan dengan panduan di tahun 2026. Dan juga ada beberapa perubahan di dalam PKM tahun ini ya. Dan kalau kita bisa lihat nanti bahwa karena kita di fase 4, maka ya jumlah proposalnya memang yang akan kita bisa kirim ke Belmawa itu akan semakin ketat bisa kita filterisasi ya, karena jumlahnya juga berkurang dari tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan waktu yang lumayan mepet, makanya nanti Bapak Ibu tolong diperhatikan timelinenya ya, agar tidak terlewat, dan juga teman-teman mahasiswa semangat ya untuk membuat merealisasikan bagaimana memberikan gambaran ide gagasan yang kreatif yang menjadi masterpiece kalian selama kuliah, dan juga menjadi achievement kalian nanti di kuliah ya. Mudah-mudahan banyak dari proposal kita yang kemudian didanai, artinya jumlah proposal yang didanai akan bertambah. Dan kita berharap
dalam PKM ini setiap tahunnya jumlah proposalnya bisa bertambah sebenarnya, tapi karena kita dibatasi oleh kuota ya per klaster Bapak Ibu. Jadi kami memang di internal, review internal nanti akan menyeleksi eh, proposal-proposal yang nanti akan kita kirimkan ke Belmawa. Jadi mudah-mudahan kita semua punya kemauan yang sama, komitmen yang sama, dukungan dari universitas sudah sangat luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan jumlah proposalnya yang banyak juga kita bisa filterisasi dan kita bisa memilih proposal-proposal yang kualitasnya sangat baik sehingga ya apa bisa lolos pendanaan. Karena memang di PKM ini unik ya Bapak Ibu. Sebagus apapun ide, ketika template-nya salah, kita cuman salah font huruf saja itu sudah gugur pertama di seleksi administrasinya. Jadi gagasan itu kedua ya. Jadi memang yang pertama itu template-nya. Maka yang harus kita detail sekali itu adalah bagaimana menyusun proposal ini sesuai dengan template-nya. Nah, mudah-mudahan eh, di bidang-bidang PKM yang selama ini belum lolos, tahun ini kita bisa lolos ya. Eh, karena tahun ini ada 10 tema ya, Astacita itu yang kemudian dijadikan tema besar dari setiap eh, judul yang harus diambil. Jadi ada 10 tema, nanti akan dijelaskan ya, basic dari Astacita yang dibuat pemerintah. Jadi kita semua dalam judulnya harus merujuk kepada 10 tema yang diberikan itu. Jadi mungkin itu saja. Ya mudah-mudahan apakah Profesor Umi sudah ada? Teh Tayana? Belum Belum ada. ada, Pak. Ya, dalam kesempatan yang baik ini juga kita memberikan ucapan selamat kepada Prof. Umi yang sedang berulang tahun pada hari ini, ya. Dan juga kita doakan yang terbaik untuk beliau, semoga terus menginspirasi dalam memajukan dunia pendidikan dan juga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, keberkahan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti Prof. Umi akan menyusul, mudah-mudahan ya. Tapi sebelum Prof. Umi hadir, mungkin kita buka dengan ucapan basmalah, sosialisasi PKM dan strategi lolos PKM. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya sesi foto bersama. Dimohon Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat mengaktifkan kameranya guna pengambilan foto yang akan dibantu oleh Kang Ramadan. Baik, dibantu sama saya. Ada 4 slide. Slide pertama, 3, 2, 1. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide ketiga, 3, 2, 1. Slide terakhir, 3, 2, 1. Ya. Baik, selanjutnya marilah sama-sama kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Koordinator PKM Unikom Ibu Dr. Haja Supriyati, SEMSI, AKCA, ASEAN CPA, CPI, CIAP, AMKI. Kepada Ibu kami persilahkan.
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ditunggu sebentar karena koneksi dari Bu Yatinya sedang bermasalah. Ada masalah, jadi di forum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah terdengar saya dan suara saya, maksud saya? Slide-nya apakah sudah terlihat dan terdengar suara saya? Bu, suaranya terdengar tapi kecil. Oh, kecil. Iya, PPT-nya juga udah. Sebentar ya. Mohon maaf tadi terkena gangguan dari jaringan, jadinya sempat mental ya. Punten, untuk sekarang suaranya gimana? Sudah aman? Atau masih sama suaranya? Sudah bagus, Bu. Sudah aman. Alhamdulillah, Ayo. terima kasih. Baik, innalhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi asma'i amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima
kasih kepada Profesor Dr. Haja Umi Narimawati, juga kepada Pak Dr. Andreas yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan sosialisasi seleksi internal program kreativitas mahasiswa PKM Unikom, juga dengan bagaimana strategi kita bisa lolos pendanaan. Selain itu juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia di sini yang sudah support dalam kegiatan ini. Juga yang saya hormati para Kapolri yang ada di Sivitas Akademik Unikom, juga dosen, pembina kemahasiswaan, dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Saya akan mencoba memaparkan berkaitan dengan sosialisasi seleksi internal program kreativitas mahasiswa Unikom di tahun 2026. Baik, yang mendasar dari PKM itu adalah bahwa PKM ini yang kita ketahui PKM itu adalah berkaitan dengan program pengabdian ke masyarakat ya, kegiatan kemasyarakatan. Nah, tapi untuk saat ini bahwa PKM ini fokus dengan program kreativitas mahasiswa, di mana PKM ini dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan dan kreativitas ya, di mana dilakukan dengan bagaimana memulai dari ide kreatifnya berlandaskan kepada penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang cukup tinggi. Nah, landasan kreativitas ini tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 33. Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ya, di mana diberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, dan kemudian dibukakankah sudah kukatakan ya kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi." Jadi ide inilah yang mendasar kenapa PKM itu mulai dari ide dan kreativitas. Nah, sejarah PKM, awal mula PKM berakar pada tahun 1988, bisa dibilang sekitar 37 tahun yang lalu, yaitu saat diadakannya Lomba Karya Tulis Ilmiah, yaitu di Universitas Indonesia yang kemudian dianggap menjadi Pekan Ilmiah Nasional atau PIMNAS yang pertama. PKM Unikom mulai dikelola mulai di tahun 2019 dan berpartisipasi dalam lulus dinilai Similmawa dari 2001 sampai dengan PIMNAS. Nah, PKM ini ada terdiri dari dua program. Yang pertama melekat di mata kuliah kewirausahaan, baik itu dari semester ganjil dan semester genap, dan akhirnya akan membuatkan yang namanya bank proposal, yang kemudian nanti dibagikan ke Bapak Ibu yang ada di prodinya masing-masing untuk dilakukan pendampingan buat kemahasiswanya. Sedangkan PKM Unikom Similmawa ini adalah salah satu bagian dari program Direktur Kemahasiswaan yang ada di Unikom. Nah, untuk kegiatan ini, sebentar. Tujuan dari PKM adalah mempersiapkan SDM, khususnya yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan, sehingga lulusannya ini bisa unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, serta berdaya saing dengan karakter Pancasila, di mana mahasiswa di sini untuk bisa memahami bagaimana tahu dan taat aturan, juga kreatif dan inovatif, serta objektif dan kooperatif. Nah, kenapa kita bicara tentang PKM? PKM ini memberikan dampak ya terhadap peningkatan prestasi mahasiswanya, peningkatan prestasi perguruan tinggi khususnya dalam pemerintahan Kemdikbud di bidang kemahasiswaan ya. Nah, karena PKM ini sebagai langkah awal menuju PIMNAS, sedangkan PIMNAS adalah puncak tertinggi dari program kreativitas mahasiswa. PKM tematik ini di tahun 2026 ya. Jadi berdasarkan jenis-jenis PKM ini kita juga mengacu kepada PKM tematik. Tematik ini harus diusung di salah satu tema di dalam jenis PKM. Yang pertama ada kemandirian pangan, energi dan air, kesehatan dan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pemberantasan kemiskinan serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ada juga tematik lainnya yaitu penguatan pendidikan sains dan teknologi, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas, serta pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, dan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan, serta pelestarian seni budaya dan ekonomi kreatif. Nah, dari 10 ini cukup diusung satu saja.
yang saat ini memang kondisinya sedang misalnya, oh sekarang fokus ke yang mana nih, maka itu yang lebih difokuskan. Untuk jenis PKM-nya sendiri ini ada 10, yang di warna biru itu adalah PKM fokus ke pendanaan dan yang warnanya hijau adalah PKM khusus insentif ya. Nah, untuk panduan kreativitas ini, misalnya kita bicara tentang yang riset eksakta. Buat adik-adik mahasiswa, ini bagi misalnya kita bicara tentang riset eksakta ataupun yang lainnya, misalnya nanti kita akan lihat ya dari masing-masing per jenisnya. Di panduan PKM 2026, ini sudah tertuang semua jenis PKM-nya, tapi cukup satu saja yang diambil, tidak harus semuanya ya. Nah, untuk PKM riset eksakta, objek riset dari fenomena alamiah berdasarkan hukum fisika, kimia, biologi, dan matematika. Itu objek utamanya dan fokus pada hubungan sebab akibat, baik aksi, reaksi, eksplorasi, maupun yang lainnya ya. Temanya mengacu pada 10 tema PKM yang tadi dan cukup salah satu dari antara tema tadi. Bidang utamanya kalau di kita fokus di teknologi ya. Biasanya seperti itu dan material sains mungkin beberapa prodi juga ada yang berkaitan dengan itu. Nah, kelayakan dilihat dari kesesuaian topik riset dengan bidang keilmuan tim dan dosen pendamping. Nah, untuk kreativitas ini ditunjukkan melalui keterbaruan, kesenjangan riset dan state of the art-nya serta poin-poin struktur organisasi struktur proposal ini itu ada di dalam buku panduannya. Dan untuk PKM RSA itu hampir sama dengan RE. Bedanya RSA itu selain non-teknik, maka dia masuk ke dalam RSA. Ruang lingkupnya pun di sini ada dalam bidang ekonomi, psikologi, pendidikan, manajemen, dan politik. Buat teman-teman di sini yang memang sedang melakukan riset, baik itu di D3 ataupun S1, Anda boleh bergabung di jenis PKM RSH. Ya, dan ini bisa digunakan sebagai dananya itu pada saat pelaksanaan riset, mulai dari misalnya pencarian pembuatan kuesioner sampai dengan pendistribusian kuesioner dan pengolahan dan sampai dianalisa bahkan sampai pelaporan. Jadi teman-teman tidak harus mengeluarkan dari kocek pribadinya, tapi coba diusulkan PKM ini semoga bisa lolos ya di seleksi internal dan diajukan ke seleksi eksternal. Dan selain itu juga bagi teman-teman yang memang mau mengambil ini, diusahakan memang fokus dengan riset dan memang fokusnya adalah ke arah ke ada ada berkaitan dengan teknologi ya. Nah, untuk PKMK ini produknya ide kreatif produk ya, baik itu bentuknya barang atau jasa sebagai cikal bakal usaha mandiri, di mana fokus pada solusi inovatif ya, mengacu pada sama 10 tema. Jadi teman-teman yang mau mengambil PKMK sebagai salah satu contohnya, misalnya ada program Danus di Hima dan kemudian dari program itu kita coba tawarkan dibuatkan proposal dan kemudian diajukan. Nah, itu bisa seperti itu. Dan berikutnya ada PKMPM ya. Dan ini juga bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi bagi adik-adik mahasiswa yang ada di Hima mau melaksanakan pengabdian masyarakat dengan keterbatasan dana, silahkan boleh mengajukan melalui PKMPM ya. Nanti diseleksi yang lolos maka itu bisa disupport dari Simbel Mawa Kemdi Sentek ya. Nah itu. Dan ada PKM penerapan IPTEK. Penerapan PKM IPTEK ini biasanya ada yang mau fokus ke kerja praktek atau magang atau PKL ya. Jadi sekalian jalan, nah itu sambil dibuatkan misalnya aplikasinya atau hardware-nya yang kemudian diterapkan di perusahaan yang bersangkutan. Nah, itu poinnya masuk ke jenis PKM PI. Sedangkan karya inovatif, untuk jenis PKM karya inovatif ini dia fokus ke bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat ya. Yang biasanya di sini harus ada regulasinya. Jadi kita nggak bisa sembarang asal bikin alat, bikin software, tapi memang ada regulasinya, ada teorinya, ada konsepnya jelas dan itu diimplementasikan ya. Nah,
Untuk PKM Karsa Cipta ini di mana berkaitan dengan produk kebermanfaatan seperti sistem desain model prototipenya ya, di mana Karsa Cipta ini salah satu bisa dibilang yang paling favorit di Universitas Komputer Indonesia. Selain KC juga ada PKMK ya, biasanya itu yang paling banyak diminati. Nah, PKMKC juga tadi sudah disebutkan oleh Direktur Kemahasiswaan bahwa PKMKC ini salah satu yang sudah alhamdulillah di tahun 2025 bisa mewakili Unikom masuk ke jenjang ke Pekan Ilmiah Nasional. Perbandingannya apa antara PKMPI, KI, dan KC? Untuk yang PKMPI ini memberikan bantuan iptek kepada mitra ya sebagai bentuk solusi atas kebutuhan permasalahan prioritas. Nah, mitranya ini teknologi tepat guna. Sedangkan untuk PKMKI ini tanpa mitra ya, karya inovatif dan produknya adalah manufaktur ya. Jadi untuk PI, KI dan terakhir ada KC, ini tiga-tiganya pernah dari Unikom juga lolos pendanaan ya. Dan yang KC ini fokusnya lebih ke penciptaan yang didasarkan atas karsa dan nalar mahasiswa, sifatnya adalah konstruktif dan kreatif ya. Dan ini pun tidak harus ada mitra untuk di KC. Nah, sedangkan untuk PGK, buat teman-teman yang senang YouTuber ya. Nah, biasanya kalau YouTuber tuh kita butuh konten ya. Nah, silakan bisa ikut di PKM PGK ya. Untuk PKM PGK ini tapi tadi tidak boleh keluar dari yang Astacita tadi ya, juga dia harus fokus ke salah satu mengusung tentang SDGs ya. Nah, fokus gagasannya ini bukan futuritis ya, sesuai 10 tema PKM tadi dikemas dalam konten video YouTube kreatif, komunikatif, dan mudah dipahami. Jadi adik-adik bisa mengusulkan proposal lewat PGK. PKM GFT ini bagi yang memiliki ide di gagasan kreatif futuristik dan unik sebagai respon atas persoalan aktual bangsa ya, baik itu di lintas bidang ilmu maupun dari yang memang ilmunya sesuai. Nah, lingkup gagasan untuk PKM pendanaan nilainya ini gagasannya biasanya berupa produk, metode atau alat luaran ya. Ini jika sudah dikatakan lolos pendanaan dan itu akan dilakukan pelaksanaan, maka kurang lebih luaran-luarannya itu adalah bentuknya tadi. Sedangkan untuk PKM PGK ini gagasannya berupa konsep atau sistem yang didukung dari ipteknya. Gagasan ini bersifat pemecahan masalah serta pembuatan penyelesaian video. Dan untuk yang GFT ini berupa konsep atau sistem yang didukung ya, yang nantinya berkembang dan gagasan ini bersifat pemecahan masalah. Nah, untuk PKM artikel ilmiah, nah buat adik-adik mahasiswa yang senang bikin artikel terutama ya, nah apalagi akan disubmit ke beberapa jurnal, baik yang tersinta atau Scopus ya, silahkan ajukan di PKM AI. Cuman ini ada dananya tapi tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan kalau ke Scopus ya. Tapi kalau mungkin di Sinta lebih safety ya untuk dananya karena memang jumlahnya tidak cukup signifikan untuk artikel ilmiah. Nah, perubahan PKM 2026, kalau tadi saya sudah memaparkan berkaitan dengan jenis PKM dan tema yang diusungnya ya. Nah, apa yang membedakan di PKM 2026 ini? Pertama, kuota proposal setiap klaster perguruan tinggi ada perubahan di setiap tahunnya. Aturan penggunaan AI itu nanti ada metode khususnya walaupun diperkenankan menggunakan AI dalam pembuatan proposal tapi mohon dengan sangat. Jadi jangan terbanyak red flag-nya semuanya AI, tapi silakan diparafrase kembali. Dan uji simularitasnya dengan melampirkan hasil pengujian halaman. Amannya untuk di perguruan tinggi Universitas Komputer Indonesia ini kami batasi di 20%. Jadi mohon dengan sangat untuk sesuai dengan ketentuan itu. Walaupun di panduan dikatakan maksimal 25 ya, tapi kita membatasi di 20%, posisi safety. Nah, besaran anggaran ataupun keuangannya ini juga jadi perhatian. Nah, klaster kita di saat ini PKM 8 bidang ini karena berkaitan dengan efisiensi dari pemerintah dari yang awalnya di klaster 4 itu kita diberikan diberikan kuota sebesar 50 sekarang jadi 40 untuk PKM 8 bidangnya sedangkan AI 10 GFT 10 jadi totalnya untuk yang terseleksi dan lolos ke eksternal itu nanti ada 60 proposal
ya. Jadi di sini teman-teman diharapkan bersaing seleksi internal ini dan ini juga bisa menjadi salah satu ya yang bisa meningkatkan CP dari teman-teman ya. Aturan penggunaan AI dan similaritas ini penggunaan kecerdasan proposal untuk AI sendiri ini mengikuti syarat dan ketentuan tadi sudah saya sampaikan, ada panduan dari Gen AI-nya ya, dan proposal dilakukan uji periksa semeritis ya. Tadi saya sudah sampaikan, tapi untuk di Unicom kita batasi di 20%. Luaran wajib dicantumkan dalam proposal bab 1, ada poin-poin tertentu. Ini sebagai contoh ada laporan kemajuan, laporan akhir, produk PKM-nya sesuai dengan bidangnya, dan ada akun medsosnya. Nah, ketentuan keuangan untuk tahun 2026, alhamdulillah ada kenaikan ya. Minimal Bermawa akan mendanai adalah 6 juta sampai 8 juta. Dan perguruan tinggi wajib maksimum di 2 juta untuk support pendanaan. Jadi Unicom biasanya setiap tahun ini selalu mensupport untuk yang lolos pendanaan itu adalah 10% dari pendanaannya. Nah, di sini pihak lain tidak wajib maksimal ya. Ini 1 juta. Jadi kalaupun ada silakan pihak lain boleh, maksimalnya adalah 1 juta. Jadi total pendanaan jika mendapatkan pendanaan di maksimal Bermawa itu 8 juta ditambah dengan yang Unicom dan dari yang luar kurang lebih akan mendapatkan sekitar 9.800.000. Itu untuk skema PKM pendanaan yang ada 8. Yang tadi warnanya adalah biru ya. Sedangkan skema PKN insentif yang warnanya hijau itu setiap skema PKM itu setiap proposal yang lolos maaf setiap proposal ya yang lolos dari skema itu insentifnya adalah 1,5. Nah, dana BMAWA ini tidak diperkenankan. Ini ada ketentuan yang harus diperhatikan pada saat pembuatan proposal. Honorarium, konsumsi, hadiah, dan sejenisnya untuk tim baik dosen pendamping, narasumber, pemateri, dan sejenisnya itu tidak diperkenankan karena kita harus niatnya adalah betul-betul mengabdi. Sewa komputer visi, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, tempat ruangan aula ini juga mohon diperhatikan. Pembelian alat atau bahan lebih dari 1 juta per item ini tidak boleh. Pembelian penyimpanan data tidak boleh. Pembelian kuota internet lebih dari 100.000 per bulannya tidak boleh. Durasi sewa lisensi sejenis ya, ini yang melebihi 6 bulan ya. Penyusunan, penggandaan atau penjelidan laporan kemajuan, laporan akhir ini kecuali PTS-TPN diwajibkan dengan hard copy dan biaya publikasi ini ada maksimalnya tidak boleh lebih dari 500. Tahapannya, pembentukan tim PKM, seleksi internal ya, kemudian sesi nasional dan sesi pendanaan dan PIMNAS jika yang lolos sampai dengan PIMNAS. Nah, di sini ada seleksi internal PKM Unicom, mohon adik-adik nanti waktunya diingat ya. Pertama, untuk tahapan seleksi ini, pengajuan oleh Lab Hima UKM BEM mahasiswa Unicom, kemudian penyusunan proposal ya, sesuai dengan pedoman PKM, seleksi internal, seleksi PKM 9 Mawa. Dan kalau bank proposal, buat adik-adik yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan dan yang mengambil kontraknya adalah PKM, maka dia masuk ke dalam bank proposal PKM Unicom. Nanti akan dialokasikan, didistribusikan ke masing-masing prodinya untuk dilakukan pendampingan oleh dosen pendamping yang sudah disetujui ya oleh dosen pendamping dan adik-adik mahasiswanya pada saat pengajuan pendamping serta seleksi internal PKM Unicom dan seleksi PKM 9 Mawa. Bank proposal PKM berasal dari program PKM di mata kuliah kewirausahaan, baik itu ganjil dan genap yang tahunnya adalah dari genap 2024-2005 sama dan ganjil ya yang 2025-2026. Nah, bank proposal akan dibagikan ke setiap program studi pada hari ini juga ya. Kemungkinan nanti akan koordinasi dengan sekretarisnya Dirma, biasanya Mbak Ita yang koordinasi ke masing-masing prodi ya. Dan setiap tim mahasiswa ini berasal dari bank proposal wajib mengikuti seleksi PKM tingkat Unicom dan Simbel Mawa. Bank proposal ini sudah dibagikan, perlu disesuaikan dengan panduan ya. Jadi nanti ketika mohon dengan sangat Bapak Ibu dosen pendamping yang sudah mendapatkan proposal dari adik-adik mahasiswa ini, mohon didampingi, dikonversi menggunakan panduan yang 2026 ya. Bisa dibilang untuk perubahannya tidak banyak signifikan, hanya mungkin bisa disesuaikan dari sisi
kebutuhan anggaran, dari sisi luaran ataupun dari timelinenya, mohon disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, proposal yang sudah diperbaiki disubmit, diikutkan ke dalam seleksi tingkat Unikom untuk diseleksi ke level eksternal. Syarat mengikuti PKM Unikom membentuk tim sebanyak 3 sampai 5 mahasiswa maksimal, baik itu kolaborasi D3 dan S1 ya. Satu mahasiswa hanya boleh mengusulkan satu proposal. Jadi dengan ketentuan bahwa adik-adik mahasiswa ini tidak boleh mengajukan lebih dari 2 jenis, cukup satu saja. Dan satu proposal ini di pendanaan atau satu proposal PKM insentif ya sebagai ketua anggota. Nah, mahasiswa pengusul PKM tidak terdaftar sebagai ketua ataupun anggota baik di PPK Ormawa atau P2MW. Karena saat ini PKM itu programnya beriringan dengan PPK Ormawa dan P2MW. Jadi kalau misalnya yang sudah terdaftar di PPK Ormawa ataupun P2MW, maka sebaiknya tidak daftar di PKM. Kecuali yang keduanya belum daftar, silakan boleh didaftarkan. Dan sebaiknya setiap hima dan UKM bisa mewakili hima dan UKM-nya untuk mendaftarkan di PKM. Kenapa? Karena ini nanti akan terlihat sebagai kinerja bahwa hima dan UKM-nya baik itu dari BEM maupun BLM, baik di universitas maupun di fakultas, ikut berkontribusi mensukseskan program kerja yang ada di Dirma. Nah, satu dosen pendamping mendampingi maksimal 10. Mohon diperhatikan Bapak Ibu dosen pendamping, untuk satu dosen pendamping ini tidak boleh lebih dari 10 proposal PKM, karena nanti datanya sudah otomatis tidak akan bisa terinput ketika menambahkan data kembali kalau lebih dari 10. Ya, memilih salah satu dari 10 jenis PKM dan tema-tema PKM ya. Dan jika lolos seleksi internal PKM Unikom, proposal ini diperbaiki segera dan diunggah karena waktunya semuanya serba mepet ya. Jadi harus bergerak cepat. Dan dosen pendamping biasanya mungkin ini ada beberapa kriteria untuk dosen pendamping ya yang diusulkan ya. Jadi untuk dosen pendamping ini diharapkan melakukan oproper ke akun Simil Mawa, dan dosen pendamping ini diharapkan bisa support mahasiswa pendampingannya pada saat kalau misalnya mahasiswa ini lolos pendanaan di tahun 2026 ya. Timelinenya mohon diperhatikan Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa ya. Nah, untuk timeline ini sosialisasi pembukaan di tanggal 13 Maret ya, dan pendaftaran sampai dengan 2 April ya. Sedangkan alokasi proposal ke reviewer di 3 April dan proses review di 4 sampai 6 April, pengolahan hasil review di 7 April. Pengumuman hasil review proposal PKM di 7 April itu semua di tanggal 7 ya rata-rata. Sedangkan di revisi itu hanya diberi waktu jeda 1 hari karena semua tanggal 9 April itu mohon dengan sangat usahakan itu sudah terunggah. Karena biasanya itu udah traffic kalau kita sudah mengunggah di tanggal 9. Jadi sebaiknya sebelum tanggal 9 itu sudah diunggah. Nah, dan validasi proposal itu nanti di bawah-bawahnya oleh kita yang memang memonitor dan menyiapkan syarat-syaratnya. Biasanya saya dibantu sama dari sekretaris direktur kemahasiswaan untuk kebutuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Cuman adik-adik mahasiswa fokus bahwa pendaftaran proposal ini sampai dengan 2 April dan nanti pengumuman 7 April revisi dan diunggah sebelum 9 April. Mohon dengan sangat untuk waktunya. Nah, untuk struktur seleksi internal PKM Unikom ini terdiri dari penanggung jawab kegiatan yaitu langsung dari Profesor Dr. Insinyur Haji Edi ya, jadi dari rektor kita. Nah, langsung wakil rektor di sini ada Ibu Prof. Dr. Umi Nerimawati ya. Juga di sini Ketua PKM ada Pak Dr. Andreas, saya sendiri sebagai Ketua Reviewer PKM Unikom. Nanti akan dibantu oleh Ibu Dian Darmayanti sebagai operator PKM Unikom, dan dibantu di sini untuk kegiatannya nanti yaitu oleh Sekretaris Dirma untuk PKM, juga pada operator PKM-nya itu adalah oleh Mas Ramadan ya. Dan ini reviewer seleksi internal Unikom, beliau adalah para reviewer yang beliau juga berkontribusi ya di PKM-nya Unikom, baik itu di level lolos pendanaan, bahkan sampai level Pekan Ilmiah Nasional, yang alhamdulillah prestasinya luar biasa
ya dari tahun ke tahunnya. Dan ini adalah reviewer seleksi internal PKM Unikom juga ya. Jadi memang reviewernya cukup banyak karena memang keilmuan dan jenis bidang yang diusung temanya pun cukup banyak. Jadi disesuaikan dengan tema yang diusungnya. Nah, kriteria penilaian proposal PKM, sumber penilaian berdasarkan panduan PKM Unikom, ada dua kriteria penilaian, lolos tahap 1 administrasi dan kreativitas, dan tahap 2 adalah substansi. Nilai bobotnya di sini nanti kita akan menggunakan skor ya, dan maksimal nilai ada di 700 poinnya, dan penilaian layak dari masing-masing reviewer diambil berdasarkan porsi dan kota skema proposal yang masuk. Jadi nanti kita akan ranking dari nilai terendah sampai yang tertinggi, 60 tertinggi itu yang akan kita masukkan ke dalam seleksi eksternal. Lolos seleksi internal, tadi sudah saya sampaikan bahwa akan mendapatkan email berisi username dan password ke ketua tim. Jadi mohon dengan sangat untuk adik-adik mahasiswa, ketua timnya ready di email ya. Jangan sampai emailnya tidak diaktifkan sama sekali karena kita akan mengkonfirmasi melalui email yang email Unikom, bukan email pribadi akunnya. Ya, email akan dikirimkan mulai email ketua ya dan anggota juga ke dosen pendamping untuk saling mengingatkan dan untuk saling cross check dan bahkan segera untuk diunggah ke Simbel Mawa Kemdikti-Sentek. Nah, untuk kebijakan lolos ya, bagi adik-adik mahasiswa yang lolos pendanaan, biasanya tim mahasiswa yang lolos pendanaan PKM ini akan mendapatkan kompensi SKS sebanyak 5 SKS, dosen pendamping yang mendampingi tim PKM. Nah, ini nanti kita akan diskusikan kembali untuk yang poin 2 ya. Nah, karena untuk 2026 ini belum ada regulasinya ya. Sedangkan syarat untuk menyelesaikan PKM pelaksanaan sampai laporan akhir PKM ini harus dituntaskan dan koordinasi dengan Direktur Kemahasiswaan sampai lulus PIMNAS. Nah, penilaian tahap 1 dan tahap 2 seleksi nasional maupun Simbel Mawa itu untuk administrasi ya, ada kesesuaian persyaratan administrasi ya. Nah, jadi di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana sih supaya kita strategi lolos supaya kita bisa masuk ke seleksi nasional ya. Yang harus diutamakan bahwa adik-adik mahasiswa harus bisa lolos dulu dari seleksi internal. Internal kita memiliki 60 kuota, 40 dari jenis PKM pendanaan, 20 dari jenis PKM insentif. Nah, jadi artinya kita cukup bersaing dengan rekan-rekan kita ya, di mana seleksi administrasi yang harus betul-betul diperhatikan adalah kesesuaian persyaratan administrasi, format ya, dan penulisan proposal serta tema di bidang PKM tema yang diajukan. Sedangkan tahap 2, seleksi tingkat kreativitas ini fokus kesesuaian dan keterbaruan topik, bobot tantangan intelektual, serta tingkat kemanfaatannya. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana bahwa proposal ini memiliki nilai lebih yaitu manfaat dan berguna di masyarakat tadi. Dan penyebab proposal yang tidak lolos ini biasanya sebagai contoh ya. Contohnya di PKMK makanan dan minuman kain perca. Nah, ini jarang lolos karena itu sudah banyak ya. Sebaiknya tidak mengambil ke arah bentuk makanan atau minuman ya. Di PKM PI dan PM masalah yang diangkat biasanya itu bukan masalah mitra, tapi masalah yang memang secara general umum padahal di mitranya tidak bermasalah. Nah, itu biasanya tidak akan lolos ya untuk di level nasional ya. Dan PKM RE dan RSA berupa review. Nah, jadi kalau yang riset diusahakan jangan studi literatur, tapi fokusnya memang ke lapangan untuk penelitiannya. Sedangkan PKM PGK bukan permasalahan yang sedang dihadapi, ini biasanya yang nggak lolos ya. Bagaimana dengan isi proposalnya? Apakah tidak sesuai dengan bidang PKM? Ini poin 2 ya. Biasanya tuh misalnya gini, kalau kita ngambil jenis PKM-nya adalah K, tapi isi di proposalnya itu riset, biasanya nggak akan lolos. Kalau misalnya PKM-nya PM, orientasinya mintanya profit, itu tidak akan lolos karena profit untuk yang PI. PKM RE dan PKM RS ini biasanya ada unsur PKM PM ya, atau K atau PI. Nah, ini harus jeli teman-teman. Bahkan di judul pun sangat berpengaruh terhadap isi ya. Jadi kesesuaian antara judul dan isi ini mohon diperhatikan karena biasanya ada mahasiswa itu agak ini nih, agak keceletot ya di PKM. Ini tuh masuknya harusnya mana sih, ke PM atau K atau PI. Nah, biasanya begitu. Kalau PKMK
KC ya, biasanya ini tidak menghasilkan prototipe atau model, itu biasanya yang tidak lolos. Nah, penyebab proposal yang tidak lolos selain layout ya, kalau tadi kita bicara layout itu berarti template-nya harus sesuai dengan substansinya. Nah, bisa jadi kelengkapan dokumen tidak sesuai. Sebagai contoh misalnya susunan daftar isi tidak sesuai pedomannya masing-masing bidang PKM ya. Jadi misalnya daftar isinya harusnya urutannya apa dulu. Nah, itu disamaratakan di generate semuanya sama. Nah, itu biasanya tidak lolos. Lampirannya tidak lengkap. Jadi urutan lampiran itu bahkan harus sistematis mengikuti di panduan dan susunan lampiran tidak sesuai pedoman bidang PKM. Nah, ini juga yang menyebabkan tidak lolos. Ataupun contoh biodata mahasiswa ya dan atau dosen pendamping tidak ada. Nah, ini juga tidak lolos teman-teman. Jadi untuk data dosen jangan lebih dari 10 tahun terakhir, tapi usahakan bahwa data dosen itu tidak lebih dari 5 apa maksimal di 5 tahun ya. Nah, untuk PKMRE, RSAP, KC, KI ya itu tidak sesuai dengan bidang studi. Misalnya ini kalau ini agak hati-hati ya, karena ini lumayan cukup selektif di RE, RSA, PI, KC ini dan KI ya. Karena apa? Di sana kalau misalnya nih adik-adik mahasiswa ternyata datanya itu tidak sesuai kebutuhan yang ada di panduan, itu udah otomatis tidak akan lulus. Karena itu yang harus diperhatikan, apalagi bidang studinya tidak sama dengan judul, udah itu pasti ya. Format CV tidak sesuai dengan bidang PKM yang diajukan pun sama. Ini tidak karena sepele, hanya karena ada nama jenis typo saja, jenis PKM antara K dan KI itu menyebabkan tidak lolos misalnya seperti itu ya. Nah, selain layout juga ada dari dana. Format tidak sesuai, rekap sumber dana ini untuk perguruan tinggi nol. Jadi usahakan yang perguruan tinggi diisi 10%-nya, jangan dienolkan. Ya, contoh kalau mengajukan dana 7 juta berarti perguruan tinggi itu adalah 700.000 misalnya. Jumlah dana yang diajukan ke Bermenik kurang dari 6 juta, ini juga jadi permasalahan. Jumlah rekap dana ini berbeda juga menjadi permasalahan ya. Contoh untuk luaran ya, kalau misalnya luaran wajibnya tidak dinyatakan, nah biasanya adik-adik suka lupa. Luaran wajibnya tidak diinformasikan di proposal bab 1, padahal itu wajib ya. Itu menyebabkan tidak lolos ya, ataupun tidak lengkap atau tidak berurutan ya, namanya sebaiknya berurutan. Dan luarannya ini ada tapi tidak sesuai berdasarkan bidang PKM. Nah, jadi jangan sampai misalnya judulnya adalah PKMK, tapi di situ tidak ada promosiin produknya, tapi lebih ke desainnya saja. Nah, itu kan jadi gak sesuai ya. Jadi usahakan bahwa luar ini sesuai dengan yang diminta di panduan. Ya, yang tidak lolos lagi, misalnya di sisi, misalnya contoh ada yang pakai cover itu tidak lolos, lembar pengesahan ditambahin lembar pengesahan itu juga tidak lolos, atau jumlah halamannya nggak sesuai, spasinya tidak sesuai, atau ada ringkasan, kesalahan font atau apa, nah itu mau diperhatikan. Contoh ya, spasi paragraf misalnya tidak di 115 ada cover atau halaman pengesahan atau ringkasan abstraknya ya. Jumlah halaman inti lebih dari 10 misalnya ya. Nah, padahal halaman tidak boleh dari 10 halaman. Nah, atau metode penelitiannya pada usulan selain PKM tadi ternyata dia menggunakan metode yang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus betul-betul teman-teman sesuaikan betul-betul dengan panduannya. Baik itu huruf tidak Times New Roman pun juga mohon diperhatikan. Nah, penomoran halaman daftar di sini tidak dimulai dari I ya, tapi ini juga kita akan lihat dulu kebutuhannya. Nah, kira-kira di panduan itu seperti apa, sesuaikan. Dan penomoran halaman bab 1 juga, halaman bab 1 di pendahuluan mohon diperhatikan. Lampiran, tanda tangan biodata jangan di cropping ya, tapi tanda tangan basah yang di scan. Dan tidak ada surat pernyataan kesediaan dari mitra untuk PM dan P ini juga tidak lolos ya, bahkan dari tahun anggarannya juga harus diperhatikan. Nah, kurang lebih untuk strategi lolos pendanaan ya, kesalahan-kesalahannya kurang lebih seperti ini. Jadi mohon diperhatikan ya, untuk di tahap pertama ini biasanya di tahap template ya. Yang namanya template saklek. Jadi bahkan font yang nggak sesuai, bahkan misalnya ada cover tadi, padahal kan cover biar memudahkan ya, tapi di sana tidak mau ada cover gitu. Itu sebagai contoh ya. Jadi mohon diperhatikan jangan sampai ini terjadi di adik-adik mahasiswa ya. Nah, checklist kendali tahap 1 yang harus diperhatikan adalah tadi judul PKM ya, singkatannya baku atau tidak. Kalau tidak gimana? Ini biasanya penilaian kita ya.
Jadi ada abstrak nggak, ringkasan ada nggak, ketidaksesuaian isi gimana, nah itu ya atau tidak. Nah, nanti dari sinilah kita akan melakukan penilaian dan akan di ranking nilainya mana 60 terbesar berkaitan semua dengan jenis PKM-nya ya. Maka itu yang akan dikonfirmasi untuk diberikan email akun email ya yang di Unicom untuk diajukan ke si Mawa. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Bahkan di sini juga untuk jumlah halaman ya. Nah, jadi kalau misalnya jika ada jika ya ada yang dipilih, tapi maka kalau misalnya tidak lolos ya berarti tidak lolos di tahap satu ya, kemungkinan besar seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan dengan sangat, jangan sampai ada kejadian seperti itu. Nah, berikutnya untuk kiat sukses di PKM ini baca panduan dengan cermat karena panduannya sebetulnya tidak berubah signifikan, tapi ada hanya beberapa regulasi juga nggak terlalu apa tadi signifikan ya. Jadi sebetulnya tinggal disesuaikan saja ketentuannya, tulis proposal sesuai dengan panduan umum dan panduan pelaksanaan, fokus pada kreativitas dan kekhasan dari masing-masing bidangnya. Ya, buat adik-adik mahasiswa juga dosen pendamping panduan PKM 2026 dan materi sosialisasi hari ini tuh sudah ada di link yang bersangkut di link ini ya. Jadi ada di go.unicom.ac.id panduan PKM Unicom. Jadi silakan boleh di-download, boleh dipelajarin, boleh didiskuskan ya. Bahkan boleh jika ada nanti pertanyaan-pertanyaan terkait seputar ini, di situ ada email PKM Unicom bisa dilayangkan kepada pkm@email.unicom atau ke email saya ya. Nah, pendaftaran seleksi internal PKM Unicom di sini mohon diperhatikan ya. Nanti saya perbaiki maksimal di tanggal 2 April di jam 4 sore ya. Jadi ini tadinya 30 tapi khawatirnya tanggal 30 ini kita baru masuk ke kampus ya. Jadi kita belum fokus ke sini. Jadi kami maksimal di 2 April. Jadi mohon dengan sangat nanti Bapak Ibu dosen pendamping untuk mendampingi adik-adik mahasiswanya bisa dibilang ini jadi tugas hari raya ya. Kayak karena demi mensupport memberikan yang terbaik ya buat adik-adik mahasiswa juga buat prodi ya jika lolos seleksi. Nah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang punya pertanyaan, bisa langsung ditanyakan atau melalui kolom chat Zoom. Mangga dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Mangga Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Teh kayaknya udah pada jago, teh udah pada paham deh teh. Oke. Jadi kalau misalnya nggak ada bertanya, mungkin eh, sudah cukup ya teh. Nah itu. Iya, Bu. Tinggal tinggal tunggu waktunya saja ya. Tadi diingatkan kembali bahwa adik-adik untuk mengunggah maksimal di 2 April ya. Jadi tidak ada perpanjangan karena memang waktunya cukup mepet ya, terutama juga para reviewer untuk mereviewnya. Nah, jadi diusahakan tidak lebih dari tanggal 2 April untuk diunggah ya.
Dan jika ada pertanyaan susulan nanti mangga boleh diinformasikan lewat ke email PKM ataupun lewat ke ini ya, ke sekretaris Dirma. Itu aja teh kalau dari saya. Terima kasih. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Oke, baiklah. Kalau begitu, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada hari ini, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.